Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-11 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme dan Tian, yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya saat Ginsu, Guo Anseng, dan Baizu Zuo dalam perjalanan kembali dari Sekte Yoji menuju Sekte Yuhua. Ketika mereka sudah sampai di perbatasan antara Sekte Yoji dan Yuhua, mereka melihat kobaran api yang sangat besar di desa perbatasan itu. Dan ketika mereka mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, mereka harus menghadapi makhluk bayangan darah yang telah membunuh semua orang yang ada di desa itu dengan cara menghisap mereka sampai kering. Dan berbagai senjata sihir dan bahkan Nayuansu milik Ginsu pun tidak dapat melukai makhluk itu. Sehingga pada akhirnya, kini Ginsu pun terpojok oleh bayangan darah itu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan bayangan darah itu mulai ingin menghisap darah Ginsu. Tetapi tepat saat sebelum itu terjadi, Ginsu mengaktifkan skill Tabu Supreme Leader miliknya, sehingga serangan dari bayangan darah itu dapat terblokir. Mau lari ya? Jangan harap. Sepertinya Tabu Supreme Leader tidak hanya dapat memblokir serangannya, tetapi ternyata aku juga dapat menangkapnya. Yang artinya, sekarang aku akan dapat menghajarnya. Dan setelah beberapa saat kemudian, bayangan darah itu telah berhasil dilumpuhkan oleh Ginsu. Apa dia sudah mati? Makhluk jahat ini, aku khawatir dia tidak akan mati dengan mudah. Benar, aku khawatir ini adalah masalah besar. Pasalnya, desa ini terletak di perbatasan antara Sekte Yuhua dan Yaoji. Tidak ada hal jahat yang berani membuat masalah di desa ini. Iya, makhluk ini aneh sekali. Bisa dilihat dan dapat menyerang, tetapi tidak dapat disentuh. Baik mantra maupun senjata sihir tidak bisa melukainya sedikit pun. Benar, jika bukan karena kekuatan besar dari Putra Dewa, aku khawatir tidak ada yang bisa menghentikan makhluk jahat ini. Dan terlebih lagi jika mereka muncul dalam jumlah besar, pasti akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Baiklah, bagaimanapun caranya, mari kita bawa makhluk ini kembali untuk dipelajari. Nayuansu, hisap! Singkat cerita, Ginsu pun menggunakan Nayuansu miliknya untuk membawa kembali makhluk jahat itu. Dan setelah selesai, Ginsu dan yang lainnya pun pergi meninggalkan desa, melanjutkan perjalanan kembali ke Sekte Yuhua. Dan beberapa saat kemudian, setelah Ginsu dan yang lainnya pergi, di desa itu kembali terjadi hal aneh, yaitu sesuatu telah bangkit. Pangeran Lin dari kerajaan Dragon Anshan menyapa senior, selamat kepada senior, karena berhasil menyerap darah dan sepenuhnya bangkit. Ternyata sosok misterius yang belum diketahui wujudnya itu bernama Crimson King. Dialah pemilik bayangan darah yang telah ditangkap oleh Ginsu tadi. Dan ternyata sejak awal penyerangan di desa ini ada campur tangan dari Pangeran Lin. Tetapi Pangeran Lin dan Crimson King tadi bersembunyi saat Ginsu datang. Siapa yang mengambil bayangan darahku barusan? Dia adalah putra dewa ke-18 Sekte Yuhua. Dia juga musuh terbesarku. Beberapa hari yang lalu di Sekte Yoji, dia telah mematahkan kakiku. Dia telah berani mengambil bayangan darah senior Crimson King. Mengapa senior Crimson King tidak membunuhnya saja? Crimson King pun menjawab bahwa dia tidak bisa melakukan hal itu, karena pasalnya desa ini terlalu dekat dengan Sekte Yuhua dan Yaoji. Jadi jika tadi dia bergerak, dan kemudian identitas aslinya diketahui, maka itu bisa memancing keluar orang-orang besar dari kedua sekte. Mendengar hal itu, Pangeran Lin pun memberi sebuah tawaran kepada Crimson King. Jika Crimson King mau menolongnya untuk membunuh Ginsu, maka Pangeran Lin bersedia menawarkan kepada Crimson King orang-orang dari sebuah kota di perbatasan kerajaan Dragon Anshan sebagai makanan darah dari Crimson King.
Dengan begitu, Crimson King tidak perlu mencari makanan darah di mana-mana lagi. Mendengar imbalan yang akan diberikan oleh Pangeran Lin, Crimson King pun menyetujui tawaran dari Pangeran Lin. Baiklah, pimpin dia ke Gua Neraka ke lantai 18. Dia memiliki kulit yang luar biasa. Itu adalah sebuah kulit terbaik yang pernah kulihat. Aku akan mengupas kulitnya di sana. Baik, senior, akan kulakukan. Singkat cerita, pada keesokan paginya, kita diperlihatkan Ginsu dan yang lainnya sudah sampai di Sekte Yuhua. Tetapi pada saat bersamaan dengan hal itu, Ginsu menerima transmisi suara dari leluhur Yaming. Putra Dewa ke-18 Ginsu, cepat kembali ke Pulau Terapung Matahari. Baik, leluhur Yaming. Mendengar hal itu, Ginsu pun merasa penasaran mengapa leluhur Yaming memanggilnya. Pasalnya sosok leluhur jarang sekali berbicara atau bahkan mengucapkan sepatah kata pun dalam rentang waktu ratusan tahun. Jika itu bukan tentang hal penting atau tentang hal yang besar. Dan beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Pulau Terapung Matahari. Di sana nampak Ginsu yang baru datang langsung menghadap leluhur Yaming. Ginsu memberi hormat kepada leluhur. Ginsu, bagaimana pelatihanmu baru-baru ini? Menjawab leluhur, aku berada di level 9 Material Realm. Material Realm level 9? Memang benar, kau telah duduk di kursiku. Aku juga membiarkanmu mengendalikan Pulau Terapung Matahari. Dan kau juga bisa menggunakan sumber daya Pulau Terapung Matahari sesuka hatimu. Tetapi, bisa mencapai level 9 alam Material Realm dalam waktu singkat, berada di luar dugaanku. Kau sangat berbakat seperti ayahmu Qin Fatian. Terima kasih leluhur, aku akan terus berlatih dengan baik. Tetapi kepribadianmu yang menyanjung itu benar-benar berbeda dari ayahmu. Kemudian leluhur Yaming pun menjelaskan bahwa beberapa putra dari Sekte Kenaikan, sebagian besar dari mereka sudah berada di basis kultivasi alam Dharma, dan sebagian lagi berada pada basis kultivasi alam spiritual. Sehingga kesenjangan antara Ginsu dan mereka terpaut 1-2 alam besar. Leluhur Yaming pun meminta kepada Ginsu agar Ginsu harus mempersiapkan lebih banyak lagi untuk pertemuan Putra Dewa selanjutnya. Ginsu diminta untuk tidak membuang-buang waktu seperti di masa lalu. Leluhur, apa Anda memanggilku datang hari ini untuk pertemuan Putra Dewa? Tidak, persaingan antar 18 Putra Dewa Sekte Yuhua tentang siapa yang pada akhirnya akan menjadi Kaisar Sekte Yuhua selanjutnya, kami tidak akan ikut campur. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri, karena itu adalah aturannya. Aku memanggilmu hari ini untuk hal lain. Ini tentang ayahmu Qin Fatian. Ayahku? Setelah bereinkarnasi ke tubuh ini, aku sering mendengar tentang ayahku, tetapi aku tidak pernah melihatnya. Kemudian leluhur Yaming pun mulai menjelaskan tentang maksud dan tujuan dia memanggil Ginsu. Pertama, leluhur Yaming mengatakan bahwa ayah Ginsu, Qin Fatian, dulunya adalah murid dari leluhur Yaming dengan bakat yang tak terbatas. Bahkan dia adalah putra dewa yang mendominasi pada zamannya. Seharusnya dengan bakat dan kekuatan luar biasa seperti itu, sekarang dia sudah menjadi kaisar. Tetapi semuanya berubah setelah kematian dari istrinya, yaitu Ibu Ginsu. Dia menjadi putus asa, dan sejak itu yang dilakukannya setiap hari hanyalah berperang di medan perang surga. Dia jarang lagi kembali ke Sekte Yuhua. Tetapi kemudian leluhur Yaming mengatakan bahwa bukan itu intinya. Leluhur Yaming pun mulai menjelaskan mengapa ayah Ginsu bisa seperti itu setelah kematian Ibu Ginsu. Jadi ceritanya, Ibu Ginsu adalah wanita yang lahir dari keluarga Luo kuno, yaitu sebuah keluarga teratas di zaman kuno. Sehingga hal itu membuat Ibu Ginsu terlahir dengan tubuh tahu bawaan. Sedangkan ayah Ginsu memiliki tubuh yang disebut dengan kekacauan bawaan. Dan Ginsu sendiri beruntung, karena pada saat Ginsu berada di kandungan, dia telah membangkitkan visi ekaristi yang menarik perhatian dari segala arah. Sehingga waktu itu leluhur Yaming merasa bahwa begitu Ginsu dilahirkan, kemungkinan besar Ginsu akan dilahirkan dengan tubuh suci yang tercipta dari kombinasi tubuh tahu bawaan dan kekacauan bawaan, yaitu sebuah tubuh suci yang melampaui apa yang pernah terlihat dan ditemukan di alam semesta.
atau bisa disebut dengan tubuh suci transenden. Tetapi pada kenyataannya, Ginsu kemudian terlahir dengan tubuh mortal atau fana. Leluhur, tentang masalah ini, mengapa aku tidak pernah mendengar ada orang yang mengatakannya? Itu karena ketika ibumu sedang mengandungmu, dia menyembunyikannya dari luar. Dia takut kamu akan mengalami hal buruk. Jika banyak orang yang tahu bahwa seorang anak dari garis keturunan pemilik tubuh Tau dan kekacauan bawaan akan lahir. Oleh karena itu, hanya pejabat tinggi dan beberapa kekuatan besar yang tahu tentang hal ini. Meski pada akhirnya, hal yang tidak diinginkan itu tetap terjadi. Leluhur, apa yang terjadi padaku? Mengapa ibuku meninggal? Leluhur Yaming pun mulai menjelaskan bahwa alasan Ginsu pada akhirnya lahir dengan tubuh mortal atau fana itu karena pada saat ibu Ginsu hamil terjadi sesuatu dengan janin tubuh Tau bawaan Ginsu. Pada saat itu ketika Ginsu masih janin, tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya, nafas Ginsu benar-benar terhenti. Sehingga waktu itu Ginsu tidak mungkin untuk dilahirkan. Tetapi ibu Ginsu kemudian mengorbankan basis kultivasi dan bakatnya, berjuang menghancurkan tubuh Tau bawaannya agar untuk membuat Ginsu tetap hidup. Sehingga pada akhirnya, usaha itu tidak sia-sia. Ginsu berhasil dilahirkan dengan selamat, tetapi lahir dengan tubuh mortal atau fana. Leluhur, siapa yang melakukannya? Tidak tahu, itu masih misteri. Tetapi menurutku, yang bisa melakukan itu secara diam-diam hanyalah seorang patriark. Jangan katakan kamu akan membalas dendam, karena bahkan ayahmu saja mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang itu sekarang. Terus apa yang terjadi dengan ibuku setelah aku dilahirkan? Leluhur Yaming pun kembali menceritakan bahwa meski Ginsu telah lahir dengan selamat, Ginsu masih dalam keadaan terkikis. Sehingga waktu itu, Ginsu diperkirakan tidak akan bisa hidup sampai usia 16 tahun. Mengetahui hal itu, ibu Ginsu kembali bekerja keras agar Ginsu tetap hidup. Dan pada akhirnya, dia harus membayar mahal untuk mendapatkan pil obat yang bernama Butian. Tetapi meski dengan adanya pil obat Butian itu, ternyata hal itu tidak sepenuhnya merubah keadaan. Ginsu tetap tidak akan bisa bertahan sampai usia 20 atau 30 tahun. Itulah yang menyebabkan ayah Ginsu Kinfatian sampai sekarang masih terus bertarung di medan perang surga. Hal itu karena dia ingin menemukan eliksir immortal sejati yang akan digunakan untuk benar-benar mengubah hidup Ginsu seutuhnya. Leluhur Yaming, bukankah eliksir immortal itu ada di Pulau Terapung Matahari? Apa itu tidak benar? Ya, itu sebenarnya memang ada, tetapi itu hanya bayangan eliksir immortal sejati. Dengan kata lain, efeknya jauh lebih sedikit daripada eliksir immortal sejati yang dibuat oleh Gongsen. Eliksir immortal sejati itu seperti Kaisar Agung. Kekuatannya sangat tidak waras, benar-benar sangat luar biasa. Tetapi keberadaannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Setelah mendengar cerita panjang dari leluhur Yaming, Ginsu pun berguna. Tubuh pemilik asli tiba-tiba mati. Mungkinkah itu karena penyakit yang datang lebih awal? Tetapi setelah aku bereinkarnasi ke tubuh ini, darah di tubuhku, kenangan di pikiranku sama dengan pemilik tubuh aslinya. Aku bisa merasakan semuanya. Terlebih lagi setelah mendengar cerita dari leluhur Yaming, yang mana sang ibu tidak akan ragu untuk meninggalkan semuanya yang ada di dalam dirinya sampai dia meninggal demi untuk menyelamatkan tubuh pemilik asli. Sedangkan sang ayah masih berada di medan perang, selalu menghadapi krisis hidup dan mati agar bisa menemukan obat untuk anaknya. Aku bersumpah atas nama Ginsu, semua yang telah diberikan ibu dan ayahku tidak akan menjadi sia-sia. Bagus, aku membicarakan masalah ini karena aku telah melihat perubahan dalam dirimu akhir-akhir ini. Jangan menghancurkan dirimu lagi seperti di masa lalu. Tujuanku memberitahumu semua ini untuk memotivasimu. Leluhur, jangan khawatir. Aku bukan lagi Ginsu yang seperti dulu. Baiklah, masa lalu telah berakhir. Sekarang aku akan menceritakan tentang masa kini, tentang ayahmu. Kemudian leluhur Yaming pun mengatakan kepada Ginsu bahwa beberapa hari yang lalu ayah Ginsu Kinfatian
telah mendapat petunjuk tentang keberadaan eliksir immortal dalam medan perang surga, sehingga setelah ini dia akan pergi jauh mengikuti petunjuk itu. Awalnya ayah Ginsu ingin langsung pergi mengikuti petunjuk itu, tanpa berniat kembali ke sekte Yuwa terlebih dahulu. Tetapi setelah mendengar perkembangan dari Ginsu yang telah menjadi putra dewa yang sangat kuat akhir-akhir ini, ayah Ginsu, Ginfatian, memutuskan untuk kembali ke sekte Yuwa. Ginsu, apa kau sudah siap? Sudah siap? Leluhur, apa maksudnya dengan sudah siap? Kau akan tahu itu saat waktunya tiba. Singkat cerita, beberapa saat setelah Ginsu berbicara banyak dengan leluhur Yaming, kini kita diperlihatkan Ginsu yang sedang berada di ruangan lain di Pulau Terapung Matahari bersama dengan Bai Zuozuo. Dan di sana nampak Ginsu sedang mempelajari bayangan darah yang telah ia tangkap dari desa perbatasan sekte Yuwa dan Yaoji, dengan cara menggunakan benih jiwa yang telah ia dapat dari sekte Yoji sebelumnya. Dan kemudian jika nanti setelah berhasil menyelidiki asal-usul dari bayangan darah itu, Ginsu berniat merubah bayangan darah itu menjadi energi spiritual untuk meningkatkan jiwanya. Baiklah, aku akan mencobanya. Kiki. Bayangan darah itu pun langsung berniat menghancurkan benih jiwa milik Ginsu. Tetapi hal itu gagal dilakukan, karena bayangan darah itu merasa kesakitan setelah menyentuh benih jiwa milik Ginsu. Dan ternyata hal itu juga berlaku kepada Ginsu. Hah? Apa kau tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Sepertinya ini tidak akan mudah. Benih jiwa, kembalilah. Ternyata benar. Tidak heran para kultivator kesulitan untuk menumbuhkan jiwa, sulit untuk menemukan energi spiritual, dan bahkan lebih sulit menyerap energi spiritual. Hal itu karena ternyata energi spiritual yang tidak cocok secara alami tidak dapat diserap, dan tampaknya tidak mungkin untuk menumbuhkan jiwa dengan melahap energi spiritual lainnya. Dan tiba-tiba di saat bersamaan dengan hal itu, Guo Anseng datang dengan membawa kabar bahwa putra dewa ke-14 Zueba mengirim surat tantangan untuk bertarung. Dan hal itu akan dilakukan di gerbang kenaikan Lojongsan Daoje. Surat tantangan? Bukankah terakhir kali Zueba telah dikalahkan olehku? Dia masih mau menantangku? Guo Anseng pun mulai menjelaskan bahwa pada saat Zueba dikalahkan oleh Ginsu waktu itu, dia masih berada di tingkat basis kultivasi alam material lim. Sedangkan beberapa hari yang lalu dengan bantuan keluarga Zunya, Zueba telah berhasil melompat ke tingkat kelima dari alam Dharma. Itulah yang membuat dia sekarang berani untuk menantang Ginsu kembali. Karena dia merasa kesenjangan basis kultivasi antara Ginsu dan Zueba terpaut cukup jauh. Dan itu memang benar. Guo Anseng pun menyarankan agar Ginsu tidak menerima tantangan itu. Apalagi tempat bertarung yang ditentukan oleh Zueba adalah Lojongsan Daoje, yang mana tempat itu adalah tempat yang dirancang khusus untuk pertempuran antara putra dewa. Tempat itu juga disebut dengan kuburan putra dewa, karena peraturan pertarungan di tempat itu memperbolehkan membunuh putra dewa yang sudah mengaku kalah jika putra dewa yang menang tidak mau menghentikan pertarungannya. Jadi Guo Anseng pun berpikiran bahwa putra dewa ke-14 Zueba jelas tidak hanya menginginkan token kaisar miliknya dan milik Ginsu, tetapi dia juga berniat membunuh putra dewa ke-18 Ginsu. Dan pada saat bersamaan saat Guo Anseng sedang berbicara, Ginsu mendapatkan misi masuk sementara dari sistem masuk 10.000 alam, yaitu misi masuk ke Lojongsan Daoje yang ada di sekte Yuwa. Mengetahui hal itu, Ginsu pun menyampingkan saran dari Guo Anseng. Kemudian menanyakan kepada Guo Anseng apa dampak dari jika Ginsu menolak tantangan itu. Guo Anseng pun berkata bahwa menurut aturan, jika Ginsu menolak untuk menerima tantangan itu, maka Ginsu tidak akan diizinkan memasuki Lojongsan Daoje lagi seumur hidupnya. Yang mana di sana tepatnya di Pavilion Dao, terdapat wawasan para kaisar dari dinasti di masa lalu. Dan menurut aturan yang bisa mempelajarinya, hanya mereka yang memenangkan duel antar putra dewa. Putra dewa, Anda telah mendapatkan token kaisar dari putra dewa ke-14, dan tidak masuk akal jika Anda melawannya lagi.
Tetapi Ginsu tetap tidak menghiraukan saran dari Gua Anseng. Karena setelah mengetahui bahwa di sana ada wawasan para kaisar dari dinasti di masa lalu, terlebih lagi jika Ginsu tidak menerima tantangan bertarung itu, maka Ginsu tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi dari sistem masuk 10.000 alam, karena Ginsu akan dilarang ke sana untuk selamanya. Baiklah, putra dewa ini akan menerima tantangannya. Aku akan menjadi yang terkuat, agar pengorbanan ibu dan ayahku tidak sia-sia. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-11-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.